Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita mau membahas tentang OpenWRT lagi. Jadi video kali ini kita akan bahas seperti yang kemarin ya. Kemarin kan masalahnya di Cloudflare, yaitu cara pointing. Tapi kali ini beda lor. Nah, kalau misalkan nih sering banget Open Class kita itu nggak ada ping, atau OpenWRT kita nggak ada ping, atau inject kita itu nggak ada ping. Lalu bagaimana mengatasinya kalau misalkan STB-nya jauh ya, atau OpenWRT-nya itu jauh, nggak di tempat kita yang ada sekarang deh. Misalkan gini ya, ini STB kita jaraknya mungkin ada di luar kota, atau misalkan jauh dari jangkauan kita, nggak bisa ditempuh dalam 1 hari, jelas nggak bisa kita tempuh lur. Atau misalkan kita ada urusan dan itu harus kita update secara real time, itu gimana caranya gitu ya. Nah, itu saya punya solusi, sedikit solusi yang sudah saya terapkan. Misal ini ada STB, nanti STB ini akan update otomatis akunnya ya, akunnya otomatis update. Itu kita bisa menggunakan, yaitu namanya GitHub lor. Ini saya contohkan GitHub ya, bola ini ya. Si GitHub ini dengan si OpenWRT kita ini akan menjadi satu kesatuan atau saling tersinkron ya, saling sinkron. Lalu ini kan nggak ada ping mas, ini gimana caranya biar dia dapat tersinkron? Itu ada caranya ya. Jadi yang pertama adalah kita nanti akan buat akun GitHub-nya. Kita buat akun GitHub-nya, nanti kita akan sinkron ke STB kita. Nanti akan kita buatkan sebuah jalur ya. Jalur ini yang bisa kita lakukan atau bisa kita manfaatkan supaya nanti akan sinkron otomatis gitu lur ya. Gitu. Kita buat 2 buah file. Yang pertama adalah file untuk proxy provider lokal, dan satunya lagi itu proxy provider secara online gitu ya. Nah, nanti di dalam OpenWRT itu sebenarnya ada 2 proxy provider, tetapi satunya online. Ya, gimana caranya? Kita langsung aja ke bagian layarnya. Nah, ini lor, ini contohnya kita akan langsung tampilkan di layar. Nah, di sini itu sudah tertera sebuah akun ya. Ini akun dalam lokalnya. Ini contohnya seperti ini. Ini sebenarnya adalah bug yang saya pointing lor. Nanti untuk masalah cara pointingnya gimana, di video lain kita akan coba buatkan ya. Di sini ada sebuah bug video lah intinya seperti ini ya. Ini bug video, ini ada akun. Nah, gimana sih misalkan kalian di luar kota atau jaraknya jauh, akan tetapi akun ini akan update secara otomatis. Misalkan kita hanya mengganti bagian domain atau bagian hostnya saja, atau bagian SCN-nya saja. Nah, itu bisa kita lakukan secara online. Yang pertama adalah kita harus buat yang namanya akun GitHub lor. Nah, kita buat dulu. Misalkan kita masuk ke github.com seperti ini. Nah, di sini kalian bisa langsung aja ya, langsung buat di sini emailnya apa, langsung sign up for GitHub. Bisa contohkan cara buatnya. Ini saya pakai akun ini aja deh, coba ya. Izhar ppdb. Nah, kalian bisa langsung buat di bagian sini ya. Ini di bagian dashboard atau di bagian menu utamanya, atau bisa klik yang sign up yang di sini lor. Nih, klik sign up itu sama aja sebenarnya. Kalau di sini kalian masukkannya manual gini lor nih. Terus passwordnya apa, username-nya misalkan Izhar ppdb seperti ini. Terus continue. Kalau sudah, nanti biasanya butuh verifikasi ke Gmail-nya. Ini ada kodenya, paste, lalu akan otomatis continue. Nah, seperti ini, dan sign in. Nah, itu cara buat akun GitHub-nya lor. Lalu bagaimana cara membuat folder, repo atau segala macam ya. Jadi di dalam GitHub itu ada yang namanya repository. Kita langsung aja buat reponya. Di sini ada tulisan create repo, atau kalian bisa ke sebelah kanan atas, ini pojok atasnya ada gambar profil. Kalian bisa ganti juga sebenarnya. Lalu klik your repository dan kalian akan diarahkan seperti ini. Nah, di sini sebenarnya sama aja. Kalian bisa klik new ya, dan kalian namai misalkan ini kita buat contohnya seperti ini, akun STB Aryo, lalu di bawahnya klik repository. Kita tunggu, ini sudah sebenarnya, dan kita akan upload sebuah file YAML atau bisa dengan nama apa ya, kita upload di sini ya, upload atau create a new file juga bisa ya. Ini ada 2, dia bisa create a new file dan upload an exist file. Jadi kalau sudah punya YAML-nya, kita langsung upload di sini.
seperti itu. Lalu choose your file. Nah, kita cari ada nggak kita filenya, akun GitHub YML ini. Kalau sudah, tinggal di commit change. Nah, ini dalamannya seperti ini. Apakah cuma seperti ini? Ya, cuma seperti ini. Jadi dalamannya kita bisa ganti-ganti. Saya contohkan, misalkan kita mau ganti sesuai dengan akun yang kita punya. Nah, ini contohnya. Ini saya sudah sediakan akunnya. Yang pertama kita ambil dulu password ya, passwordnya apa, lalu kita edit. Mana tadi? Di sini kita edit. Ini ada tanda pensil ya. Jadi kalian buka dulu nanti, terus ada tanda pensil ini, klik edit this file. Lalu kita ganti bagian password. Ini passwordnya kita ganti. Dan bagian hostnya dan SSID-nya kita juga ganti, karena ini saya menggunakan paketan video ya. Kita ganti seperti ini dan di sini. Oke, nah ini ada namanya akun Git atau akun GitHub. Ini boleh, kalian boleh namai apa saja, terserah ya. Ini saya contoh seperti ini. Lalu di bagian server saya isikan bugnya. Ini ada 2 pointingan nih. Ini saya pointing sendiri ya ke domainku. Lalu kita paste di sini dan commit save atau commit change ya. Kalau sudah selesai, misalkan ini sudah selesai nih, nanti tinggal kita commit change. Nah, seperti itu, lalu commit change lagi. Dah. Ini harusnya sudah lur ya. Nah, ini untuk upload dan editnya ini kita sudah lakukan. Nah, gimana caranya untuk mengambil linknya? Jadi kalau kita mau menambahkan ke dalam proxy provider itu kita harus ambil raw-nya. Kalau di dalam GitHub itu ada yang namanya raw. Untuk mengambil raw-nya kita klik raw atau filenya ya. Ini raw, dia akan menampilkan semua. Nah, ini hanya settingnya di sini. Dia akan menampilkan seperti ini loh nih. Kita ambil atau copy blok semua, klik kanan dan copy, lalu kita simpan dulu seperti ini. Nah, seperti ini sudah kita dapatkan. Lalu kita akan setting di bagian open class-nya. Jadi di dalam open class itu kita tambahkan ya satu grup lagi yang sebagai, bukan grup ya, satu provider, satu proxy provider untuk menarik akun yang dari GitHub ke open class kita. Kita masuk ke server and group atau biasanya sendiri kcreate ya, kcreate namanya. Lalu kita add di bagian ini lor nih, add yang proxy provider. Jadi di dalam server and group lalu ada proxy provider. Oke, nah pastikan ya di dalam sini kalian sudah punya grup-grup yang lama atau yang punya kalian ya, pastikan sudah ada seperti ini. Ini contohnya. Di sini sudah ada yang namanya proxy group inject ya namanya. Ini sudah ada proxy group inject dan kita akan tambahkan proxy provider yang baru yang berada di online. Lalu klik edit. Proxy provider tipenya pilih HTTP karena kita akan ambil secara online. Dan di sini kalian harus namai kan. Jadi di sini nanti akan berubah menjadi sebuah nama file. Untuk URL-nya tadi kita akan ambil ya. Ini URL-nya. HTTP raw terus sampai YAML ini kita copy. Lalu kita akan paste ke provider URL seperti ini. Nah, di bawah ini ada yang namanya provider interval. Ini adalah waktu untuk si open class menarik file dari GitHub-nya ya. Ini saya buat 1200 saja. Lalu untuk provider health check-nya kita enable dan health check URL kita pilih yang ini ya, yang gestatic aja karena Cloudflare mungkin sering ada masalah. Lalu health check interval yang bawahnya ini saya kasih ke 66 di bawah angka 100 detik ya. Proxy groupnya kita pilih yang inject lor, pilih yang inject. Lalu commit setting dan kita
akan langsung lanjutkan ke apply setting. Nah, ini kita tunggu dulu. Apakah sampai sini ini sudah selesai? Ini belum ya, ini belum selesai. Nanti akan kita buatkan juga untuk bagian rule-nya dan bagian grup khusus untuk update otomatisnya. Karena ini kita hanya baru menerapkan sistem online-nya dulu ya. Jadi untuk menarik dari GitHub ke OpenClass, kita buatkan seperti ini dulu atau jalurnya dulu ya. Oke, kita pantau. Nah, ini di bagian YACD ini sudah berubah lor ya. Ini sudah ada akun tambahan namanya akun GitHub. Tuh, sudah ada 2 akun ya, sudah jelas ya. Di sini ada 2 akun dan ini belum selesai. Lalu selanjutnya kita buat grup baru di server and group, kita add. Nah, di sini kita akan namai di bagian config file, kita pilih filenya atau YAML-nya atau config-nya. Di sini kita pilih yang fallback lor. Kalau saya sih biasa pilihnya fallback ya. Nah, ini kita namanya aja git. Di bagian disable ODP biarkan disable. Test URL kita pilih yang gstatic aja. Nah, untuk interval saya biasanya sih kasih 99 biar unik ya. Nah, yang penting bagian sini lor, order groupnya ini saya pilih yang ke inject dulu ya, karena tadi akan ada grup inject ya. Lalu yang kedua ini kita pilih direct dan kita commit setting. Nah, kalau sudah tinggal kita commit setting dulu lalu apply setting bagian bawah sini. Ini harus kalian ikuti benar-benar ya. Nah, ini kita baru membuat grup GitHub-nya dan ini yang akan menjadi patokan utama kita untuk mengarahkan role provider ke GitHub atau ke raw GitHub-nya ya. Dan ini lor sebenarnya belum 100% efisien juga, tapi kalau misalkan OpenClass kalian itu sudah support yang namanya koneksinya itu deteksi domain, itu biasanya akan otomatis berhasil. Nanti akan kita testing juga. Kita akan lihat dulu di bagian YACD ini sudah ada ya, ada grup GitHub dan ada direct ya. Jadi gini lor, untuk alurnya di bagian inject ini ketika nanti dua-duanya nggak ada ping ya, maka di bagian GitHub atau grup GitHub ini di bagian inject ini akan lari ke direct. Nah, ini nanti akan ada fungsinya juga ya, kenapa ada direct juga di sini. Untuk role GitHub-nya, kita upload dulu. Kita upload lalu di sini dan kita upload github.yml. Ini sudah ya, harusnya ya sudah terupload. Kita cek dulu ya sebelum kita pastikan ada. Ini sudah ada ya lor ya. Nih github.yml dan sini saya cuman kasih role raw-nya ya atau GitHub user content-nya ya. Itu domain suffix-nya. Dan kita akan tambahkan role provider di sini, role provider and group. Lalu kita pilih yang bagian bawah sendiri ada yaitu namanya custom role provider and group di bawah sendiri ya untuk di OpenClass. Lalu add di sini kita pilih config-nya, lalu di role provider-nya kita role GitHub itu aja ya, role GitHub. Nah, lalu untuk di role provider tipe kita pilih file karena dia lokal ya atau berada di dalam OpenWrt itu sendiri. Dan untuk behaviornya kita pilih klasikal, kita cari untuk role provider path-nya di sini namanya github.yaml. Kita cari dulu apakah ada, coba. Nah, dia nggak urut ya, sini ini ada github.yaml, lalu append positionnya pilih priority, set proxy groupnya kita pilih atau kita arahkan ke GitHub ya, GitHub, lalu commit setting dulu dan setelah itu kita klik apply setting ya. Setelah sudah ada lalu kita klik apply setting. Oke, kita tunggu dulu sampai ini berjalan dengan normal dan lancar. Di bagian YACD kita akan cek di bagian rules. Nah, ini rules ya. Dan di sini sudah ada rule Indo. Waduh, kok ada rule Indo ya? Sebenarnya rule ini kan cuma satu tadi. Jadi ini bagian atas ini abaikan.
yang kita butuhkan adalah role GitHub yang bawah ini. Ada 2 role ya, dan kita akan pantau di bagian sini juga, atau bagian proxy provider ya. Ini sudah terpasang untuk bagian role providernya, dan kita sudah pasangkan juga role provider path-nya tadi ya, atau subdomain sufiknya. Lalu bagaimana cara pengetesannya? Nanti kita akan buat dua-duanya ini menjadi tidak ada ping ya. Ini dua-duanya menjadi tidak ada ping. Kita akan edit dulu di bagian open class-nya supaya nanti dia nggak ada ping. Dan kita akan cek juga lur, akun yang dari GitHub itu seperti apa. Nih, seperti ini ya. Ini kenapa dia namanya proxy provider? Nah, ini biasanya di server and group ya, bagian ini proxy provider nih ya. Provider name-nya belum kita setting secara sempurna ya. Kita edit aja. Ini seharusnya kita namai akun GitHub. Nah, seperti itu aja. Sebenarnya seperti ini ya. Tadi belum full, malah sudah tersimpan. Jadi akhirnya munculnya ya panjang banget tadi ya. Commit setting, apply setting. Nah, nanti di dalamnya akan ada 3 file provider ya. Config editor, lalu ke dalam proxy provider. Di sini nanti akan ada tambahan 1 file YAML lagi ya, otomatis ya. Kita akan cek apakah sudah masuk atau belum. Nah, ini sudah masuk. Kita reload coba. Nah, ini jadi 3 lur ya. Ini yang dari GitHub, karena namanya tadi salah ya, masih panjang banget dan default seperti ini akhirnya. Dan kita akan edit dua-duanya di bagian akun premium dan akun GitHub html. Kita edit supaya nanti supaya nggak ada ping lah ya. Kita hapus belakangnya seperti ini. Contohnya seperti itu. Lalu kita mana nih? Tinggi banget sih. Save. Dan satunya juga, apakah sudah bisa atau belum coba? Nah, ini sudah nggak ada ping ya. Akun GitHub, lalu kita edit di bagian sini ya, dan save. Nah, ini harusnya sudah nggak ada ping lor. Ini akan ada ping lagi. Nah, dia akan otomatis lari ke bagian direct gitu ya. Nah, kita akan coba edit di bagian GitHub-nya. Ini karena nggak ada ping kan, dia nggak bisa connect internet, dan kita editnya itu menggunakan koneksi LAN lur. Ini kita umpamakan kita berada di luar jaringan ya. Kita umpamakan kita berada di luar jaringan, contohnya seperti ini, dan kita hanya edit di bagian online. Nah, di sini kita edit deh biar nanti jatuhnya beda lah ya, biar nanti ketahuan bahwa akunnya benar-benar masuk gitu ya. Ini kita beri nama akun git new, lalu kita commit save change, lalu commit change lagi ya, commit change ya. Ini sudah yang baru, dan kita masuk ke sini untuk pengecekan apakah ada ping atau tidak. Coba kita lihat. Nah, ini nggak ada ping ya. Nah, supaya di bagian directnya ini bisa dia menarik apa namanya akun dari GitHub. Nah, itu ada cara lor. Caranya adalah kalian beli kuota yang paling rendah, itu ada di aplikasi agen pulsa yang harganya sekitar 1000 berapa gitu lah ya. Dan itu kita fungsikan untuk menarik akun yang dari GitHub supaya masuk ke dalam open class kita. Mas, itu kan harus bayar, tapi kan lebih murah gitu loh, daripada kalian harus datang ke lokasi ya, dan susah payah, sedangkan remote saja nggak bisa ya. Gunakan yang seperti ini. Jadi si directnya ini nanti akan otomatis ada kuota ya, cari aja yang kalau bisa sama 1 MB atau berapa gitu lah ya. Yang artinya dia di bagian directnya ini dia akan otomatis menarik akun dari GitHub-nya. Nah, ini contohnya kita coba isikan pulsa ya. Bentar lor, kita akan coba isikan dulu. Tab masuk, kita paket internet. Kalau di Excel itu ada yang paling murah ya, yaitu namanya XL kuota mini. Oke, kita cari kontaknya. Apa ya nama kontaknya, aku lupa lagi. Oke, nomor kontaknya sudah masuk, dan kita pilihnya paling murah aja ya. Ini saya biasanya pilih yang ini, yang 400 MB untuk 1 hari. Harganya 1.800, anggap aja 2.000 lah ya.
daripada kita beli dan settingnya kelamaan, kita beli sekarang. Nah ini sambil kita pantau di open class-nya, karena tadi kasihnya apa, jaraknya lumayan lama loh ya, 3600. Ini juga mungkin akan lama. Nah nih, ini sudah masuk lor, dia cuma di reload kayak gini, ternyata sudah masuk. Jadi di bagian direct ini, di bagian directnya ya, di bagian direct ini dia menarik akun dari GitHub-nya dari sini ya, akun git new masuk ke dalam OpenWRT tuh. Jadi di bagian direct dia akan otomatis menarik akun yang ada di online. Oke lor, itu tadi ya, itu contohnya ya, seperti itu ya. Jadi kita manfaatkan kuota utama yang sedemikian minim atau murah untuk menarik apa? Untuk mengupdate akun yang ada di lokal itu dari GitHub. Cara ini adalah alternatif supaya kalian nggak perlu lagi remote ya. Nah untuk cara yang remote-nya gimana? Nanti di video selanjutnya kita lakukan dengan cara remote ya, masih seperti ini juga prosesnya, tapi kita nggak pakai yang namanya akun GitHub tadi kalau misalkan dirasa ribet. Oke lah, buat kalian yang mau gabung jadi membership dulurku, silahkan gabung atau klik tombol gabung di bawah atau join di bawah di samping tombol subscribe ya. Kalau misalkan ada kendala atau ada masalah atau ada solusi atau alternatif lain yang mungkin lebih mudah daripada ini, silahkan saja tulis kolom komentar, nanti kita coba praktekkan, kita coba belajar sama-sama supaya nanti memudahkan teman-teman juga di luar sana yang terkendala dengan masalah lokasi STB yang jauh atau perangkat yang jauh, itu bisa lakukan dengan cara ini. Ya wes, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian mau gabung ke grup, silahkan klik aja di bawah untuk grup Telegram yang baru ya. Ya ngobrol-ngobrol aja kalau di grup ya. Kalau untuk masalah konten ini silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih juga para membership yang sudah join atau gabung. Dan kalau misalkan ada yang perlu kita bahas, silahkan aja tulis di tab membership. Ya wes, kita jalur. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.